Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara keluarga Salam, keluarga jemaat Salam Kupang yang berada di rumah masing-masing. Kebaktian minggu hari ini tanggal 19 April tahun 2020 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Johannes Ratu, dan mari kita sama-sama menyambut kebaktian minggu hari ini dengan menyanyikan lagu PSL 136 ayat 1 dan seterusnya, jam sembahyang. Bapak Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu jam sembahyang. Pertolongan kita ya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan dipimpin kita dalam kebaktian pada hari ini, tanggal 19 April 2020, terambil dari Matius pasal 24 ayat yang 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kami tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita sambut firman Tuhan ini dengan demikian. Panjanglah Tuhan.
Tak seorang pun dari kita yang bebas dari dosa, dan tidak satu pun yang bersih dari kesalahan. Karena itu dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami mengaku pada hadirat yang bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali tidak mengindahkan kebenaran dalam kehidupan kami. Kami seringkali menyakiti hati sucimu dan hati bersama kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu, ya Allah yang terkasih, kami mohon kehadiran kami, dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Kita bernyanyi satu kali. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, sungguh-sungguh disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Jadi ketahuilah hai saudara, oleh karena Dialah maka diberikan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh. Berdasarkan firman ini, sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita puji Tuhan di Mazmur 9 ayat 1. Diberi belas kasihan. Walau tak layak hati, tadiku aku pilih heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan lewat puji-pujian Mazmur pasal 149 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Untuk itu saya jemput kita bangun berdiri. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan. Nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh.
Biarlah Israel bersuka atas menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang saleh beria dalam kemuliaan. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, Dan pedang bermata dua di tangan mereka. untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, cari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dipersilakan duduk. Tibalah saatnya, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat 51 yang akan dipimpin oleh seorang penatua. Kami persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 24, ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Matius pasal 24, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, saat ini Tuhan kami mohon untuk Tuhan tutup bungkus kami, kuduskan kami, agar kami masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita anugerah ini, Tuhan berkati dan urapi, agar firman-Mu benar-benar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Demikian bunyinya.
nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah hal ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhan atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gemit Shalom yang saat ini ada di rumah-rumah mengikuti kebaktian pada pagi ini. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan. Saya percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi Bapak Ibu Saudara-saudari di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam suatu dunia yang sedang menuju kehancuran. Berbagai bencana sedang terjadi di sana-sini. Juga bencana pandemi COVID-19 di belahan bumi ini yang sedang kita alami pada saat ini. Kita berada dalam situasi di mana kita berada dalam ketakutan. Kita berada di tengah sebuah ancaman kematian. Karena kita tidak tahu kapan virus itu melanda mengenai diri kita masing-masing. Tanda-tanda kehancuran bumi ini
seharusnya mengingatkan dan menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kejahatan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan justru membuat kita menderita dan sengsara. Lewat bencana yang sedang kita alami ini, Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk bertobat. Tetapi manusia tidak mau mendengarkannya. Malahan kejahatan manusia semakin bertambah. Bahkan di tengah situasi di mana kita mengalami penderitaan seperti ini, masih ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil kesempatan di tengah penderitaan, di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius menggambarkan kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Sama halnya dengan zaman Nuh, di mana manusia tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Bahkan manusia tetap berpesta pora. Nuh dan keluarganya siap menyambut kedatangan air bah dengan masuk ke dalam sebuah bahtera yang telah disiapkan. Matius juga menggambarkan kedatangan anak manusia dengan 2 orang di ladang dan 2 perempuan yang sedang memutar batu kilangan. Mereka tidak tahu kapan pemilik pekerjaan itu datang. Ketika pemilik pekerjaan itu datang, hanya 1 yang dibawa dan 1 lagi ditinggalkannya. Datangnya air bah dan pemilik pekerjaan tidak ada yang mengetahuinya. Karena itu saudara-saudara, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita semua ada pada masa di mana penantian Tuhan datang. Dan di saat kita berada pada masa penantian itu, kita berada dalam situasi ancaman yang juga kita tidak tahu. Kematian itu bisa terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudaraku, sebagai gereja dan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk siap setiap saat menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jangan sampai dalam menjalankan hidup ini kita santai-santai saja, bahkan berpesta pora. Dunia saat ini sedang mengarah pada zaman Nuh, di mana setiap orang hidup untuk dirinya sendiri, bukan menurut Tuhan. Hanya mementingkan apa yang penting menurut dirinya sendiri, dan bukan menurut Tuhan. Ketika air bah, bahkan wabah COVID-19 itu datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang memprihatinkan, ketika pemerintah, ketika gereja memberikan satu peringatan sesuai dengan protokol yang harus dilakukan, masih ada banyak orang yang acuh tak acuh. Padahal itu bisa membahayakan dirinya, bahkan juga bisa membawa penderitaan bagi banyak orang lain. Kita bisa mengambil contoh misalnya, ketika kita diminta untuk memakai masker, untuk melindungi diri kita, bahkan juga untuk orang lain. Ada yang mengatakan, untuk apa? Saya kan tidak terbiasa. Ketika kita diminta untuk mencuci tangan, untuk kita membersihkan diri kita. Karena kita tahu bahwa wabah itu bisa terjadi ketika kita tidak mempunyai kerinduan untuk kita menjaga kebersihan diri kita. Dan pada saat ketika orang lain menyentuh kita secara fisik, di saat virus itu datang dan mengenai diri kita, kita sedang menjadi korban dan kita mengorbankan orang lain. Saudara-saudaraku, kita diminta pada saat ini, di tengah situasi ini, untuk kita menjadi bagian yang Tuhan pakai. Di saat kita berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang datang seperti pencuri di waktu malam. Dunia saat ini sedang mengarah seperti zaman Nuh, di mana setiap orang hidup
acuh tak acuh. Siap setiap saat bukan berarti kita hanya beribadah dan berdoa saja. Tidak. Menghadapi situasi yang kita hadapi saat ini tidak cukup dengan kita beribadah dan berdoa saja. Tetapi kita tetap setia menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara, ketika Yesus membicarakan kedatangannya yang ditandai dengan keadaan dunia yang semakin rusak, kejahatan semakin merajalela, semua akan berakhir pada akhir zaman. Kedatangan Yesus kembali sebagai satu pribadi yang menang dan berkuasa datang dalam kemuliaannya. Ia yang telah mati dan bangkit, yang telah kita rayakan pada masa raya Paskah, Dia akan datang segera memenuhi janjinya untuk datang mengumpulkan saudara dan saya dari segala penjuru dunia. Ketika akhir zaman itu datang, ketika Yesus datang yang kedua kali, dan Ia tampil sebagai Raja di atas segala raja. Dia yang menghakimi, Dia yang dihakimi selama hidupnya di dunia ini akan menjadi hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Saudara-saudari, oleh sebab itu, milikilah sikap yang benar dalam menyambut kedatangannya. Martin Luther pernah berkata, sekalipun saya tahu besok Tuhan datang, hari ini saya tetap akan menanam apel. Ungkapan ini dikemukakan untuk menegur orang yang tidak mau melakukan apa-apa selain menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal kata berjaga-jaga adalah kata kerja aktif yang dinamis. Kita keliru kalau memahaminya dalam sikap pasif. Berjaga-jaga mestinya kita pahami seperti di dunia militer. Kita harus selalu siaga satu. Karena kita adalah milia Kristi, Laskar Kristus. Ketika kita menanti kedatangan Tuhan, marilah kita juga diajak untuk memperbaiki diri kita. Dalam situasi ini kita diminta untuk bertobat. Itu adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Karena kita berada dalam situasi di mana kita tidak tahu, dan kita akan berada dalam situasi yang membuat kita tidak berdaya oleh karena kematian diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jangan sampai ketika Dia datang kita tidak berbuat apa-apa. Kita masih berada di dalam dosa. Kesempatan ini Tuhan berikan. Saya kira Tuhan memberikan juga ruang untuk kita memperbaiki diri. Kita bersyukur dengan peristiwa ini kita boleh bersekutu, kita boleh ada di rumah, kita boleh bertemu dengan suami, kita boleh bertemu dengan istri dan anak-anak kita. Kita tidak perlu memperdebatkan masalah teologi, tapi mari kita berada di dalam persekutuan dengan Tuhan sambil menanti kedatangannya. Bahwa ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap. Berjaga-jaga berarti memperlakukan iman dalam kenyataan hidup, saudaraku. Dengan makin mengasihi, makin menopang sesama, makin menjauhi kejahatan, makin bersukacita dalam pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah jalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, sambil menanti kedatangannya, dengan terus berjalan dalam takut akan Tuhan dan menjalankan perintah-perintah. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan takut. Tuhan ada bersama-sama denganmu. Tuhan ada di rumahmu. Tuhan ada di tengah persekutuanmu. Tetaplah berada di dalam hidup yang beriman dan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Termasuk menjaga diri, termasuk menjadi bagian yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudari. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.
Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, kita memperbaharui pengakuan iman kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan saya jemput kita semua bangun berdiri. Marilah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Sebagai tanda ungkapan syukur, kita akan memberikan persembahan yang dipandu oleh seorang teman majelis. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mengikuti liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati. Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi. Mari kita memberi persembahan syukur sebab Allah terlebih dahulu mengulurkan tangan kasih-Nya bagi kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan tahta-Mu kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami sebagai alat untuk mengembangkan persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di muka bumi ini. Amin. Mengiring persembahan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allah. Hanya
kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari niscaya Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat kepada Tuhan. Mari kita datang dan berserah kepadanya. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan pergumulan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami masih dianugerahkan kehidupan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, melingkupi kami di tengah ancaman bahaya pandemi COVID-19. Tuhan, dalam situasi ini kami beribadah di rumah-rumah. Kami ada dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Di tengah keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau hadir ya Tuhan. Melalui multimedia ini, kami menghampiri jemaat-Mu satu persatu. Dan firman-Mu hadir di tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami diingatkan untuk kami berjaga-jaga. Di saat kami menantikan kedatangan-Mu kembali. Sebagai hakim atas kami. Bapa di sorga, situasi di mana kami ada saat ini, kami juga berada dalam situasi di mana kami harus berjaga-jaga. Karena kami berada di bawah ancaman maut dan kematian. Ketika virus itu melanda kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tidak diam. Tetapi kami berlaku aktif. Untuk kami juga turut terus berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Melalui kehidupan kami. Dengan memperlakukan hidup yang baik dan benar. Kami sadar Tuhan. Bahwa dalam hidup kami seringkali kami acuh tak acuh. Kami masih senang dengan kehidupan dunia ini. Tetapi Tuhan, lewat firman-Mu, kami boleh diperbaharui agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam hidup yang bertanggung jawab, agar ketika Engkau datang Tuhan, kami tidak takut, tapi kami sungguh-sungguh telah siap sedia menyambut akan kehadiran-Mu. Bahkan ketika kematian pun menyambut kehidupan kami Bapa, kami tidak menjadi takut. Kami mau berkata sama seperti Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam situasi seperti ini, biarlah kami Tuhan boleh tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kami bukan menjadi penyebar virus itu. Oleh karena kelalaian kami, oleh karena ketidaktaatan kami kepada protokol pemerintah. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk tidak menganggap remeh akan situasi yang sedang kami hadapi ini. Agar kami berada dalam damai sejahtera. Pribadi lepas pribadi. Bagi keluarga kami. Bagi anak cucu kami. Bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh mengingatkannya lewat firman-Mu.
Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini Bapa beribadah, mengangkat hati mereka tertunduk kepadamu Bapa, memohon akan kehidupan mereka. Tentu dalam situasi seperti ini ada banyak dampak yang mereka alami, baik kehidupan mereka, ekonomi mereka, masa depan anak-anak kami. Kami sungguh percaya ada maksud Tuhan di balik semua ini. Di tengah badai ini ada pelangi kasih Tuhan yang Kau sedang siapkan. Indah pada waktunya. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu Bapa. Singkirkanlah wabah ini dari muka bumi ini, agar kami kembali boleh hidup, menjalankan seluruh aktivitas kami tanpa rasa takut, dan menatang masa depan kami. Bahkan kami sebagai gereja, kami boleh kembali dipersekutukan dalam ibadah-ibadah bersama. Kami boleh berada di dalam gereja-Mu. Kami boleh berada di dalam segala kegiatan-kegiatan pelayanan. Tuhan tolong kami. Ini kerinduan kami semua umat-Mu di muka bumi ini, termasuk jemaat-Mu di Gemit Salom ini. Ya Bapa yang penuh kasih setia, berkati jemaat-Mu yang menderita sakit, dan seluruh umat manusia yang menderita sakit, bahkan yang telah terpapar virus, yang dirawat. Tuhan sembuhkan mereka. Melalui para dokter, para medis yang berada di garda ke depan, Tuhan tolong mereka. Berkati seluruh para dokter, para medis, para perawat, para relawan, TNI Polri, yang berjuang untuk menyelamatkan umat manusia. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang penuh kuasa melindungi mereka. Berkati keluarganya yang ditinggalkan, agar mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa para pejuang-pejuang yang telah berkorban, bahkan nyawa telah mereka korbankan. Tuhan berkati, hiburkan keluarga yang ditinggalkan, karena mereka telah memberi diri untuk sesamanya. Allah Bapa yang penuh kasih setia, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, dengan seluruh jajaran menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, kepala desa, dan seluruh perangkat-perangkat. Tuhan berkati mereka semua. Berikan kekuatan bagi pemerintah kami untuk melewati badai ini. Berikan kekuatan bagi Bapak Presiden dalam memimpin bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya penyelamat, yang adalah Engkau sendiri yang telah mati di atas kayu salib itu, akan menyatakan kuasa-Mu. Berkati gereja-Mu, gereja Masih Injil Timur, dan seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Berkati semua umat-Mu ya Bapa, khusus jemaat-Mu di Gemit Salom ini. Memberkati kami semua majelis jemaat, agar kami tetap menjadi pendoa-pendoa. Kami terus tetap menjadi pelayan-pelayan yang menguatkan akan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk peristiwa hari ini kami boleh berbakti melalui situasi yang berbeda ini dengan media yang kami pakai. Berkati Majelis Rayon KBS yang bertugas, memberkati song leaders organis, memberkati kameramen, penata multimedia, sound system. Tuhan berkati, agar apa yang kami lakukan ini menjadi berkat, dan berita tentang kuasa Tuhan boleh menjadi nyata. Berkati syukur dan persembahan kami yang diberikan oleh jemaat-Mu, melalui persembahan, syukur, nasar, dan perpuluhan mereka. Tuhan memberkati. Tuhan jaga, lindungi kami sepanjang hidup kami di minggu yang baru. Kami percaya, dimanapun kami berada dalam rumah-rumah kami, ada malaikat surgawi yang melindungi kami. Ini doa kami Bapa. Kami berserah sungguh kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya jemput kita semua bangun berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Zaman Sekarang Berjagalah.
sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, tetaplah berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan dengan tetap berjaga-jaga, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Silakan.